keras menafikan nasab para habib, para sayyid. Alasannya karena nggak mau dites DNA. Memangnya para sayyid itu anak terlantar atau orang hilang atau gimana? Mereka sudah jelas nasabnya secara syar'i. Ngaku-ngaku habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Jadi kalau habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Pemirsa, kali ini saya akan mereaksi videonya Ustadz Idrus Romli yang saya dengar di channel beliau, kalau tidak salah itu channel Muhammad Idrus Romli. Judulnya yaitu mengaku sayyid dan menolak habib karena tes DNA. Di situ Ustadz Idrus Romli menjelaskan tentang hukum DNA sesuai dengan kesepakatan ulama fuqaha dan kalau tidak salah dalam kitab Fiqhul Islam. Intinya bahwa tes DNA tidak bisa diberlakukan terhadap seseorang kalau tidak ada persoalan yang memang disahkan menurut syar'i. Ya, contohnya umpamanya kalau di rumah sakit kata beliau nih ada bayi tertukar, sulit mendeteksi, tidak ada keterangan syar'inya, fiqhiyah, yang mana maka itu baru boleh diberlakukan tes DNA. Dan tes DNA tidak boleh dilakukan yang menyangkut adanya hukuman had terhadap seseorang, yaitu untuk menjaga kehormatan. Blak-blak banyak lah. Dan beliau menganjurkan agar tidak ada lagi tuduhan terhadap habib dengan Yahudi hanya karena tes DNA. Dan beliau juga menganjurkan agar antara keturunan Wali Songo dan para habib tidak ada masalah untuk persatuan umat Islam. Itu bagus. Saya apresiasi, setuju untuk persatuan umat Islamnya. Ya. Hanya saja saya mengira ini Ustadz Idrus Romli tidak tahu mungkin ya siapa oknum habib yang pertama kali mengharuskan tes DNA terhadap mereka yang ngaku-ngaku dzurriyyatun Nabi. Itu bukan berawal dari mereka-mereka para keturunan Wali Songo dan yang lainnya, bukan. Saya sudah berapa kali kalau tidak salah membuat video tentang oknum habib yang mengharuskan tes DNA bagi mereka yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi dan ngaku-ngaku habib. Itu kalau tidak salah itu Rizik Syihab. Dalam satu video sangat jelas sekali ya Ustadz Idrus Romli ya, sangat jelas sekali Rizik Syihab berbicara, kalau ada orang ngaku-ngaku habib, ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, maka tanyakan dulu silsilah nasabnya, ya kan? Dan kemudian juga tes DNA. Siapa tahu darah Nabi ke ini, darah Nabi ke sini, kan gitu kan? Di situ Rizik Syihab seolah-olah mewajibkan tes DNA, walaupun orang tersebut punya catatan nasab secara syar'inya, secara fikih ke Rasulullah Muhammad SAW.
Seperti itu. Maka video ini viral. Dan ketika saya mendengar Bahar Smith menafikan keturunan Wali Songo di Indonesia tidak ada, walaupun yang ada hanya perempuan, termasuk tidak ada Asnad Khan katanya, berdasarkan Robito Alawiyah, kata Bahar Smith. Maka ketika itu saya mereaksi juga Bahar Smith dalam video, karena Bahar Smith ini ngaku-ngaku diri berapa kali dalam panggung-panggungnya, memproklamirkan diri di dalam tubuh anak mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW, anak cucu Nabi bla bla. Saya mengikuti ucapan Rizik Syihab. Maka saya tanyakan ke Bahar Smith dalam video itu, kalau tidak salah dulu, kita tahun 2022 tuh. Dalam video saya katakan ke Bahar Smith, tes DNA dong. Lalu Bahar Smith kan mengatakan siap tes DNA, tapi yang nyuruh tes DNA juga, dan bongkar tuh kuburan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mestinya Ustadz Idrus Romli mengetahui terjadinya sekarang ini dari siapapun dia yang mendesak Oknum Habib agar tes DNA, pemantiknya yaitu video Rizik Syihab. Jadi mereka-mereka yang nuntut tes DNA ini ya karena ucapan Rizik Syihab. Saya yakin, saya percaya seluruh keturunan Wali Songo tahu tentang tes DNA. Tidak perlu diajari oleh Ustadz Idrus Romli. Udah paham mereka. Ya. Udah mengerti. Mengapa ditanyakan? Yang pertama, karena ada ucapan Rizik Syihab harus tes DNA. Seolah-olah selain Habib yang ngaku dzurriyyat Nabi wajib tes DNA. Ya termasuk dzurriyyat Wali Songo yang ngaku dzurriyyat Wali Songo itu wajib tes DNA. Seperti itu, makanya ucapan Rizik Syihab dikembalikan pada dirinya dan pada para Habib. Nah itu reaksinya gimana? Sampai sekarang kan tidak ada yang tes DNA. Jadi jangan salahkan mereka-mereka yang mendesak para oknum Habib agar tes DNA, termasuk dari keturunan Wali Songo. Itu sebetulnya agar berpikir, mengetahui bahwa yang diucapkan oleh Rizik Syihab itu kembali pada dirinya. Senjata makan Tuhan ibarat. Maaf, bukan Tuhan, senjata makan Tuhan ibaratnya. Nah itu harus diketahui oleh Ustadz Idrus Romli. Jadi Ustadz Idrus Romli pun mestinya jelaskan hukum DNA kepada Rizik Syihab, dan biar Rizik Syihab pun mencabut kembali ucapannya. Ya. Di situ dalam channelnya Muhammad Idrus Romli, judulnya menarik sekali, mengaku Sayyid dan menolak Habib karena tes DNA. Ini sangat dalam nih. Yang mengaku Sayyidnya siapa? Yang menolak Habib karena tes DNA siapa? Ini kan harus jelas. Nah, jangan abu-abu. Kalau pannya Ustadz Idrus Romli tidak setuju terhadap mereka-mereka yang menekan atau mendesak oknum Habib agar tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya gen Rasulullah Muhammad SAW dan dikatakan tidak sah menurut syariah, oke. Maka secara adil pun mestinya Ustadz Idrus Romli pun harus menjelaskan juga kepada oknum Habib.
ya, jangan gampang menolak nasab keturunan Wali Songo yang sudah jelas diakui oleh secara fikih dan syariah. Dalam video tersebut, Ustadz Idrus Romli intinya menjelaskan jika seseorang sudah jelas nasabnya diakui secara syariah, secara fikih, apalagi diakui oleh negara terhadap leluhurnya, apalagi diakui oleh keluarganya, ya, maka secara fikih itu memang keturunannya dan sah dan tidak perlu lagi ada tes DNA. Itu begitu intinya. Tetapi Pak Idrus Romli ini mungkin tidak meneliti atau mengikuti kronologis terjadinya polemik nasab ini, ya. Yang menurut saya salah satunya, menurut saya nih, dugaan saya nih, pendapat saya, banyak dari keturunan Wali Songo yang mempunyai silsilah nasab, catatan nasab dari dirinya ke Wali Songo dan bersambung ke Rasulullah Muhammad SAW, catatan nasab tersebut, silsilah nasab tersebut sahih, diakui oleh keluarganya, diakui oleh bani-baninya. Contoh, kalau dia keturunan Sunan Derajat, diakui oleh keturunan Sunan Derajat semuanya, bahwa betul dia itu keturunan Sunan Derajat, baik dari garis laki-laki atau perempuan. Tetapi ketika catatan nasab tersebut, ya, dibawa, disodorkan ke oknum Habib, apa kata oknum Habib tersebut? Bukan pengakuan, bukan. Langsung dengan sinis, ente pengen jadi Habib ya, ente ngaku-ngaku Habib ya, ente ngaku cucu Nabi ya, ente bukan. Walaupun itu secara personal. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga yang datang ke Robiqah Alawiyah dengan catatan nasabnya yang jelas, ada dari dirinya, sayangnya, ke salah satu raja di sebuah kerajaan sampai ke Wali Songo, ya. Tetapi terkadang disangsikan kesahihannya. Ini yang seharusnya oleh Ustadz Idrus Romli pun dijelaskan ke oknum Habib, konsekuen kita. Artinya jika memang sah dan tidaknya nasab seseorang itu barometernya data syariah, data fikih, ya artinya adanya catatan nasabnya, silsilah nasabnya yang bersambung dari dirinya ke Wali Songo atau dan ke Rasulullah dan diakui oleh keluarganya, ya, sah, data negaranya ada. Mestinya Ustadz Idrus Romli pun bilang ke oknum Habib, jangan mudah mereka menafikan bahwa itu keturunan Wali Songo dan itu pun keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, harus seperti itu. Kemudian saya kira ini mungkin Ustadz Idrus Romli tidak menyimak dari awal kronologis terjadinya polemik nasab. Desakan terhadap oknum Habib harus tes DNA ini sebetulnya itu terjadi karena yang pertama, banyaknya oknum Habib yang berkuar-kuar anak cucu Nabi di panggung-panggung, dan nasab itu dijual-jual. Dan nasab itu seolah-olah harus menjadi bukti bahwa mereka harus dimuliakan, harus dihormati, harus dicintai, dan tidak boleh dibantah. Satu. Yang kedua, secara data kitabiah, kitab dalam beberapa kitab nasab
adanya ketidaktersambungan nasab Alawi yang sampai ke Ubaidillah ini kepada Sayyid Ahmad Isa Muhajir. Ya. Ini tidak nyambung. Dan itu sudah dijelaskan oleh beberapa kiai-kiai tentang tidak terkonfirmasinya Sayyid Abdullah atau Ubaidillah ke Sayyid Ahmad Muhajir. Berarti logikanya para habib ini bukan dzurriyyatun Nabi. Dan sudah dijelaskan dengan bukti kitab, ditunjang lagi diminta manuskrip-manuskripnya pun tidak ada, tetapi tetap mereka kekeh mengakui dirinya dzurriyyatun Nabi, cucu Nabi. Bahkan mereka tidak terima ketika dikatakan nasabnya tidak terkonfirmasi, ada frame-frame yang kurang baik. Maka mungkin dari beberapa orang yang memonitor itu mengambil hal yang meringankan. Oke lah, umpamanya kalau kalian ini, artinya para oknum habib ini membuktikan dirinya dzurriyyatun Nabi berdasarkan kitab lemah, tidak ada manuskrip, tidak ada, apalagi umpamanya ditunjang dengan tidak adanya banyaknya nakib-nakib internasional umpamanya, ya, yang meragukan dan menolak kedzurriyyatan para habib. Oke, nggak apa-apa, tapi minimal setidak-tidaknya coba tes DNA dong. Mudah-mudahan kalau tes DNA-nya gennya J1, ya barangkali kami ya sedikitnya akan percayalah itu dzurriyyatun Nabi. Artinya bagi mereka yang mendesak tes DNA pada Habib, tes DNA itu bukan syarat-syarat mutlak. Kenapa harus ada tes DNA? Karena di dalam pembuktian kitab lemah, tidak menunjukkan terkonfirmasinya Ubaidillah itu anak Sayyid Ahmad Muhajir dan yang lain, ya. Tetapi karena mereka yang ngotot ingin diakui cucu Nabi, akhirnya mereka yang meminta bukti bahwa mereka sebagai cucu Nabi itu, oke lah, setidak-tidaknya dengan tes DNA. Seperti itu. Walaupun benar yang dikatakan Ustadz Idrus Romli, tes DNA tidak boleh dilakukan terhadap orang yang secara syar'i, secara fikih sudah mempunyai silsilah nasab. Betul. Bagaimana terhadap orang jika silsilah nasabnya tidak jelas, tidak ada bukti ketersambungan kepada leluhurnya, ngeyel saja ingin diaku turunan dari leluhurnya? Bagaimana itu? Ya tentunya mungkin wajarlah kalau ada orang menanyakan, coba tes DNA lah, minimal ada tes DNA, kalau nggak ada data yang lain barangkali itu bisa memberikan keyakinan kepada kami bahwa betul itu cucu Nabi. Seperti itu. Jadi Ustadz Idrus Ramli harus paham bahwa semua yang menuntut tes DNA sudah paham semua. Tidak perlu diajari oleh Ustadz Idrus Ramli bahwa tes DNA bukan satu-satunya syarat untuk menolak nasab seseorang atau untuk menerima nasab seseorang. Ya. Yang kemudian, kalau dalam judul tadi mengaku Sayyid dan menolak Habib hanya karena tes DNA, oke, setuju. Terus bagaimana kalau begini? Mengaku Habib tapi menolak adanya keturunan Wali Songo. Bagaimana itu Ustadz Idrus Ramli? Seolah-olah di Indonesia ini tidak ada dzurriyyatun Nabi kecuali Habib. Bagaimana? Dan itu
dilakukan, diucapkan bukan hanya oleh satu oknum Habib, hampir sekian persen. Dan Dzurriyyah Wali Songo itu bukan 1-2 orang yang dinafikan, semua Dzurriyyah Wali Songo ditiadakan. Walaupun ada kata Bahar hanya yang perempuan, semuanya itu kata Bahar. Bagaimana itu? Menafikan yang sudah jelas ada bukti silsilah nasab seseorang itu Dzurriyyah Wali Songo secara fikih dan syariah. Bagaimana itu? Nah, mestinya itu Ustadz Idrus Ramli pun memberikan, katakanlah, pencerahan kepada mereka. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Khususnya mudah-mudahan didengar oleh Ustadz Idrus Ramli. Ya, saya yakin kami dan semuanya sudah tidak perlu lagi diajari oleh Ustadz Idrus Ramli tentang tes DNA. Tetap sebaliknya mestinya juga saya usul kepada Ustadz Idrus Ramli untuk memahami, meneliti, mengikuti, menyimak terjadinya polemik nasab ini dari awal. Dan menyarankan, mengusulkan agar tidak mudah menuduh orang-orang yang mempermasalahkan keduriatan para Habib ini dengan tuduhan Wahabi atau tuduhan Syiah. Jangan. Dulu ketika Kiai Haji Imaduddin menulis tesis terhadap tidak terkonfirmasinya nasab Ba'alwi ke Said Ahmad Muhajir, banyak sekali yang mengatakan itu bukan tesis. Harusnya Kiai Haji Imaduddin itu meneliti dulu ke para Habib, ya, ke Yaman, investigasi ke kuburan-kuburannya langsung, jangan hanya di Google, kan begitu. Ya, terhadap Kiai Haji Imaduddin diberlakukan seperti itu. Artinya Kiai Haji Imaduddin dilarang untuk langsung menjustifikasi bahwa Habib itu tidak terkonfirmasi kepada Said Ahmad Muhajir, dalam hal ini khususnya Ubaidillah. Maka itu pun harus berlaku juga. Saya usulnya terhadap Ustadz Idrus Ramli, jangan juga langsung umpamanya andai kata nih ada mengklaim bahwa yang mempermasalahkan nasab Habib ini Wahabi atau orang yang tidak belajar agama, ya, atau Syiah. Kecuali Ustadz Idrus Ramli juga sama, harus investigasi, datang dulu ke keraton-keraton, ya, di Banten, di Cirebon, di mana, datang juga tokoh-tokoh Dzurriyyah Wali Songo, tanyakan ada tidak manuskripnya, ya, datang juga ke yang lain, ke nakib-nakib, nakobah-nakobah di luar negeri. Nah, harusnya seperti itu juga. Datang juga ke tempatnya, betul tidak pahamnya dan kelakuannya Wahabi atau Syiah, betul tidak dia itu tidak belajar agama. Nah, kalau memang terbukti Wahabi, terbukti Syiah, terbukti tidak belajar agama, baru silakan dijustifikasi. Jadi jangan sampai Ustadz Idrus Ramli ini menjadi hakim liar yang menghakimi orang lain seenak udele dewe. Yo, berbuatlah adil. Jangan sampai kita merasa kita paling pinter, paling benar, dan jangan sampai di hati kita ada kecondongan membela satu klan dan menyalahkan yang lain hanya karena keyakinan dan kedekatan, apalagi hanya karena fulus dan bisikan-bisikan. Demikian, terima kasih.